Oke, baik, terima kasih yang sudah hadir. Kita akan belajar hari ini tentang gereja yang hangat. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kiranya Tuhan boleh memimpin dan menolong kita supaya kita boleh mengerti, ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar dan bagaimana kami akan menghidupi menjadi gereja yang hangat. Kami sadar ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah gereja yang hangat, yang mendasari firman Tuhan untuk menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya ke-42. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita akan mendiskusikan bagian ini secara bersama-sama, apa dan bagaimana kita menjadi gereja yang hangat, gitu ya. Baik. Nah, saudara, sebagai pendahuluan kita perlu memahami begini. Dunia itu penuh kesepian dan penolakan. Ya, ini sesuatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bulan lalu kita membahas tentang kesepian, ya, dan ternyata ini menjadi masalah sampai saat ini. Selain kesepian, orang juga mengalami namanya penolakan. Penolakan itu tidak hanya diri sendiri, begitu ya, tapi juga lingkungan di mana kita tinggal, bisa keluarga, bisa pasangan, begitu ya. Bahkan di dalam gereja sendiri seringkali orang mengalami penolakan, disadari ataupun tidak disadari, sengaja ataupun tidak sengaja. Hal ini terjadi, begitu ya. Jadi saudara, dunia hari ini penuh dengan kesepian, dunia hari ini penuh dengan penolakan. Jadi jangan heran begitu ya kalau ada orang merasa tertolak, ada orang merasa bahwa dirinya itu diabaikan atau terabaikan begitu. Nah, yang kedua, oleh sebab itu saudara, orang berusaha mencari komunitas yang ramah dan hangat. Ya, karena kesepian, karena penolakan, orang berharap begitu ya, dia akan menemukan komunitas yang ramah, komunitas yang hangat. Saudara, tidak mudah memang zaman sekarang kita menemukan komunitas yang ramah. Biasanya komunitas zaman sekarang itu berdasarkan kebutuhan, gitu ya. Jadi misalnya
kendaraan begitu ya. Ya kan mereka sama-sama punya hobi tertentu. Tapi berbicara tentang komunitas yang ramah, yang bisa menerima satu dengan yang lainnya, bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, hari-hari ini sangat langka, gitu ya. Bahkan di dalam gereja sendiri banyak orang mengalami hal-hal yang tidak demikian, tidak mendapatkan keramahan, begitu ya. Contoh saja misalnya ketika kita hadir dalam sebuah persekutuan, hadir dalam sebuah ibadah, apakah semua orang menyapa kita? Apakah semua orang say hello dengan kita, selamat datang, selamat hari Minggu? Tidak. Orang berpikir, oh itu sudah tugasnya bagian penyambutan. Jadi yang lain tidak terlalu mementingkan hal itu, kecuali mereka yang sudah punya relasi khusus begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, ini menjadi satu tantangan. Ya. Banyak gereja tidak mengalami keramahan dan juga tidak hangat. Nah, oleh sebab itu saudara, menjadi pertanyaan kita hari ini ya, apakah gereja kita, pos kita ini sudah menjadi rumah rohani yang hangat? Apakah gereja kita hari ini menjadi gereja yang hangat terhadap jemaat? Ketika orang datang, ada yang say hello, waktu pulang, langsung pulang ya, bisa saling sapa satu dengan yang lainnya, saling memberi apa. Nah, ini saudara yang menjadi tantangan kita hari ini. Ya, bagaimana menjadi gereja yang hangat. Nah, Alkitab sendiri saudara mengingatkan kita, misalnya ya, dalam Efesus, kliknya ke kanan saya. Oke ya, Efesus 5 ayat 21 misal dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Masih melihat orang rendah hati nggak sekarang? Tantangan ya. Kadang orang lebih nunggu disapa dulu daripada menyapa dulu. Kita kecenderungannya menyapa dulu atau disapa dulu? Syukur-syukur ya kita menyapa lebih dulu. Jangan ditunggu, dia nggak nyapa, aku juga malas lah mau nyapa. Enggak ya. Firman Tuhan ingatkan, yuk mari kita belajar merendahkan diri. Ya. Kita lihat, kita say hello, selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabar. Ini menjadi sesuatu yang baik. Hari ini sangat jarang, saudara. Kenapa? Karena bisa jadi di rumah juga bukan satu hal yang biasa kita lakukan. Ya. Coba kalau bangun tidur misalnya, siapa di sebelahnya, selamat pagi. Kita akan menjadi pola. Nanti ketemu orang, ini menjadi satu hal yang biasa. Artinya tidak menjadi sesuatu yang beban, begitu ya. Nah, yang pertama, saudara, dasar aktornya, mari kita belajar saling merendahkan diri. Kalau kita mau terbangun gereja yang hangat, begitu ya, dimulai dari apa? Saling merendahkan diri. Jangan nunggu orang lain, ya. Mulai dari diri kita. Nah, yang kedua, Yohanes 13. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, dunia akan tahu, orang akan tahu kalau kita ini murid Tuhan, kalau kita apa? Mengasihi. Jadi saudara, kalau kita nggak mengasihi, orang nggak akan tahu kalau kita ini murid Tuhan. Wong kita mengasihi saja, gitu ya. Kita baik saja sama orang, kita peduli sama orang, belum tahu kok mereka tahu kalau kita ini murid. Karena kalau bicara baik, sebenarnya orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan pun mereka juga melakukan kebaikan. Benar nggak? Kemarin saya ketemu satu orang, dia baik sekali. Ada orang meninggal, dia bantuin apa yang jadi kebutuhannya, dia cukupin, saudara. Bayarkan, nggak kurang bayar lagi. Ya, kalau kita bicara kebaikan itu kita kalah kebaikannya, begitu ya. Tapi saudara, apa yang membedakan? Yaitu kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Karena kebaikan kita bisa jadi kita punya motif. Ada sesuatu yang ingin kita capai, ada sesuatu yang ingin kita peroleh ketika kita melakukan kebaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang mengasihi Allah, mengasihi sesama, dasarnya karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi saudara, bicara tentang kasih itu nggak mudah, tapi ini menjadi bagian kita. Mana lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita,
sama mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Paling mudah mengasihi orang yang mengasihi kita. Kenapa? Ya karena itu lebih enak. Mau dia baik ya aku baiklah. Dia mengasihi ya aku mengasihi lah. Tapi giliran orang itu tidak baik, giliran orang itu tidak mengasihi kita, nggak mudah. Dan itu tantangan. Dan itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita peduli hanya kepada orang yang peduli kepada kita, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak kenal Tuhan? Ya kan? Karena kita hidup di dalam Tuhan, kita murid Tuhan, kita tetap bisa mengasihi. Walaupun orang yang kita kasih itu menyakiti kita. Kita tetap bisa mengasihi, walaupun orang yang mengasihi, yang kita kasih itu orang-orang yang mengecewakan. Itulah kasih Tuhan. Itulah yang membedakan. Karena apa? Tuhan yang memberi dasar. Nah, demikian juga tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kehidupan jemaat mula-mula itu mereka hidup penuh kasih, peduli, ada sukacita di dalamnya. Sehingga apa? Mereka disukai banyak orang. Karena mereka disukai banyak orang, akhirnya apa? Orang yang percaya makin bertambah. Dan ini menjadi evaluasi bagi kita. Apakah hari ini kita makin disukai banyak orang? Atau kita tidak disukai oleh banyak orang? Disukai itu macam-macam, saudara. Disukai karena kita setuju dengan pendapatnya. Kita disukai orang karena kita pro dengan orang itu. Atau kita disukai karena kita hidup dalam kebenaran. Atau kita disukai karena kita hidup penuh kasih. Kita peduli, kita sukacita dalam kehidupan dalam mencari. Ini yang mestinya ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kasih kita, kepedulian kita, sukacita kita di dalam Kristus, itu nyata. Jadi tidak ada pencitraan, ya, tidak ada manipulasi di sana. Otentik, ya aku mengasihi, begitu. Jadi kita tidak tebang pilih, mengasihi ya mengasihi saja, peduli ya tidak peduli. Orang itu nanti tidak peduli sama kita, bagaimana? Dia tidak apa-apa. Bagian kita lakukan dulu dan biarkan Tuhan yang mengerjakan akan menjadi bagian. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa gereja harus hangat? Nah, kira-kira kenapa gereja harus hangat? Karena gereja jadi panutan dan teladan di mana kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga orang yang kepada kita dan yang memuliakan Tuhan. Wah, itu ya. Kita melakukan kebaikan untuk kemuliaan Kristus, orang melihat perbuatan kita, mereka memuji Tuhan. Jadi bukan memuji kita, memuji Tuhan. Nah, mengapa? Kalau ibu apa? Kenapa? Karena mencakup banyak orang, skupnya lebih besar, jadi otomatis kita bertemu dengan berbagai macam karakter, dan disitulah kita diuji untuk bisa membuat suasana itu damai, tentram, nyaman, sehingga nanti berdampak ke suasana gereja. Artinya kita nggak bisa berharap sesuatu terjadi di gereja tanpa relasi yang itu kehangatan itu pentingnya di situ. Nah, ada beberapa hal ya dalam bagian. Yang pertama, saudara, kita mesti ingat, kenapa sih gereja itu harus hangat? Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes pasal yang 4 ayatnya yang ke-8, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ternyata gereja yang hangat itu berbicara tentang apa? Kasih Allah. Jadi yang pertama kita mesti sadar Allah adalah kasih, dan Allah senang dengan hal-hal yang demikian. Sehingga saudara kita mesti membangun kehangatan ini di dalam tubuh Kristus, begitu ya. Jadi kita harus menyadari Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Barang siapa tidak mengasihi, sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Loh, aku mengasihi kok Pak, tapi ya katanya berpilih-pilih. Itu mengasihi gak saudara? Aku kenal Allah, aku aktif, aku rajin, hidupku lebih baik, begitu ya. Tapi kalau untuk mengasihi dia, aku kalah. Kira-kira gimana? Sesungguhnya dia kenal Allah atau tidak? Nah, banyak orang Kristen menghadapi kehidupan yang seperti ini. Dia bisa aktif, dia bisa melakukan banyak hal-hal rohani, begitu ya. Tapi dia gagal di mana? Mengasihi. Dia gagal di mana? Menampung. Dia gagal di mana? Di penerimaan. Firman Tuhan ingat gak?
Jangan kamu menjadi seperti gong, gitu ya. Tapi isinya kosong. Kamu boleh memberikan dirimu bahkan sampai mati begitu ya. Kamu boleh mempersembahkan seluruh yang kamu punya. Tapi jika yang kamu lakukan tanpa kasih, ya firman Tuhan katakan apa? Semuanya kosong. Jadi saudara hati-hati. Jangan kita bilang, oh, aku sudah berkorban untuk ini, aku sudah lakukan ini. Tapi jika itu tidak didasari dengan kasih, maka semuanya akan jadi sia-sia. Nah, eman-eman tuh saudara sudah pelayanan, saudara sudah ibadah, saudara ikut persekutuan, saudara dukung ini, saudara dukung itu. Tapi tidak didasari dengan kasih, semuanya menjadi sia-sia. Apalagi kalau hanya untuk pencitraan, hanya untuk supaya orang lihat saya hidupnya lebih baik. Nggak ada gunanya, ya. Nah, yang kedua saudara, mengapa sih gereja harus hangat? Karena dunia butuh tempat pemulihan. Dunia butuh pemulihan. Anak misalnya banyak mengalami luka di rumah, di lingkungan. Nah, jangan sampai gereja juga sama, justru malah menjadi tempat orang yang terluka. Banyak orang mengalami luka di gereja. Banyak orang mengalami kekecewaan di gereja. Bukan karena gereja, tapi karena diri kita. Nah, disinilah kita yang mesti memahami. Karena apa? Kita mesti tahu dunia itu butuh tempat pemulihan. Nah, yang kita perlu pikirkan bagaimana gereja menjadi tempat pemulihan. Salah satunya apa? Gereja itu harus contoh. Ada satu kali saudara, ada orang itu satu kali itu ya, dia itu mau bunuh diri terus. Dia mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada orang yang peduli sama dia. Tapi menariknya, itu kebetulan hari Minggu saudara. Dia bilang, aku hari ini mau pamit dulu sama Tuhan di gereja katanya. Nanti malam, ya, selesai aku pulang gereja, aku akan bunuh diri. Akhirnya dia ke gereja saudara. Pas dia di gereja, oh puji Tuhan, dia disambut saudara. Kebetulan gereja ini luar biasa dalam hal menyambut jemaat. Selamat datang, begitu ya, memberikan salam, senyum, sapa. Dan orang ini saudara merasa kehadirannya itu diterima. Akhirnya dia ikut ibadah sampai selesai, pulang dia dengan sukacita. Dan akhirnya apa? Dia gak jadi bunuh. Gara-gara penyambutnya waktu di gereja, penyambutnya ramah, dia memberikan salam, sapa. Karena dia merasa apa? Dunia ini sudah menolak dia. Hidupnya ini tertolak saudara. Makanya hari itu dia mau pamit sama Tuhan. Untuk apa? Dia mau tinggalkan dunia ini. Puji Tuhan. Di gereja itu dia mendapatkan kehangatan. Dia mendapatkan apa? Pemulihan. Akhirnya apa? Yang tadinya niat bunuh diri malah gak jadi bunuh diri. Ya, ini puji Tuhan ya. Dunia butuh tempat pemulihan dan gereja menjadi tempat jawabannya. Tapi jangan kebalik. Yang tadinya hidupnya mau baik, masuk gereja pulang pengen bunuh diri. Nah, ini bahaya. Ya, jangan ya. Justru disinilah tempat dimana kita bisa mengalami yang namanya pemulihan. Nah, gereja yang hangat sama dengan apa? Kesaksian Injil yang hidup. Ya, tadi Kok Cornelius sampaikan bagaimana kehadiran kita, kehidupan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Kehidupan kita bisa diterima oleh orang lain. Gitu saudara. Ini satu hal yang penting. Ketika gereja itu hangat, di sana orang bisa bicara tentang Injil. Bagaimana kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan? Kita mau berbicara tentang kasih Tuhan. Kalau kita hanya sendiri begitu ya, tidak hangat. Banyak perpecahan, banyak perbedaan begitu ya, yang tidak kunjung selesai. Akhirnya apa? Ya, kita tidak bisa menikmati kehidupan dengan baik. Nah saudara, gereja yang hangat sama dengan apa? Kesaksian Injil yang hidup. Oh ya benar.
sifatnya buruk, gitu ya, tingkah lakunya juga gak baik, begitu. Tapi puji Tuhan, semenjak dia ke gereja mulai lebih baik. Ya memang gak 100% lah dia langsung baik, tapi cenderung menjadi lebih baik. Wah, dulu gak bisa kalau gak ngelawan, selalu ngelawan. Dulu gak bisa saudara kalau gak membantah. Wah. Tapi sekarang puji Tuhan, dia kalau dia ngomong mulai ngerti, mulai paham. Wah, dulu kalau dikasih masukan gak. Kita ngomong hal-hal yang baik itu dia nasihat, oh bisa marah. Nah, di sini saudara, ya. Jadi gereja yang hangat, begitu artinya apa? Menjadi kesaksian Injil yang hidup. Ya. Kenapa banyak anggota keluarga kita susah menerima Kristus? Bisa jadi gara-gara kita menghalangi. Karena kita tidak menjadi gereja yang hangat. Gereja bukan hanya berbicara tentang itu. Gereja itu berbicara tentang kita sebagai pribadi. Dan ini penting untuk kita sadari, untuk kita paham. Nah, berdasarkan data, saudara ya. Next, mana? Next. Nah, ini berdasarkan data ya dan fakta dalam survei. Survei Barna ya, 32% orang itu pilih gereja karena semua orang disambut dengan ramah. Menarik sekali. Dari 100 begitu ya, 32%-nya itu artinya ada yang karena macam-macam, nanti habis ini saya akan lihatkan begitu. Jadi saudara, ada orang pilih gereja ini karena apa saudara? Karena semua orang disambut. Selamat pagi, selamat sore, selamat datang. Saudara kalau masuk gereja disambut itu senang nggak sih? Kita kalau ke pasar-pasar kecil ya, toko-toko kecil kan, selamat datang di gitu ya kan? Selamat datang, terima kasih sudah berbelanja. Kita senang gitu loh rasanya. Kita diterima begitu. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka tahu penerimaan, penyambutan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, kalau gereja yang sudah tahu hal demikian, bagaimana mereka datang dan kita tidak melakukannya, betapa ngerinya kita. Ya, 32% orang pilih gereja karena semua orang disambut. Coba, enggak luar biasa saudara. Ya, kemudian survei selanjutnya, 99% gereja punya cara menyambut pengunjung. Wah, ini perlu dipikirkan saudara. Saya pernah masuk gitu ya dalam satu acara gitu. Kita masuk gitu ya, mereka pakai apa, balon plastik gitu. Selamat datang, gitu. Sambil rame, nanti masuk lagi. Selamat datang, gitu. Kita kayak datang itu kayak benar-benar diharapkan dan dinantikan. Itu apa bagus sekali sih. Ya, coba kalau kita di tempat kita, gimana? Kita sendiri aja kadang merasa gimana gitu ya. Nah, sebenarnya jadi evaluasi buat kita. Kalau memang ini diperlukan, kenapa tidak? Pikirkan cara-cara penyambutan yang hangat untuk jemaat. Jangan keluar disambut gini, tumben teko. Sampai gak sakit hati kadang-kadang. Dewean, langanan ora dijak, boyo dijak. Kita nggak tahu orang itu habis punya masalah apa dengan pasangannya. Kita nggak tahu orang itu ada masalah apa dengan keluarga. Dan kita berkata demikian. Maksud kita mungkin baik, tapi belum tentu diterima baik oleh orang lain. Sebenarnya perlu keramahan, betul. Tapi kita juga perlu memilih dan memilah mana yang bisa kita katakan, mana yang tidak bisa kita ucapkan. Gitu. Ini menjadi masalah. Ya. Banyak juga orang kecewa gara-gara penyambutan yang demikian. Oleh sebab itu sebenarnya kita perlu pikirkan, ya, di Lifeway itu 99% gereja itu punya cara menyambut pengunjung. Kalau saudara tahu, misalnya kita naik ke hotel, kita naik ke mall yang besar-besar, pintu dibukakan, ucapan selamat datang. Loh, apakah orang Kristen harus demikian? Kalau misalnya itu sesuatu yang baik, kenapa nggak kita lakukan? Wah, nanti kita dibikinnya memanjakan dan lain sebagainya. Apa salahnya kalau kita bisa melayani dengan totalitas? Iya kan? Kenapa tidak? Bila perlu diantarkan ke kursi, silakan.
Saudara perlu kita pikir supaya kita sadar orang datang ke gereja itu tidak dengan hati yang sukacita loh kita. Mereka datang mungkin penuh dengan pergumulan, mereka datang juga dengan permasalahannya, mereka datang dengan berbagai kehidupan yang sedang dia jalani. Ini tantangan, ini masalah yang terjadi sudah serius, tapi banyak orang mengabaikannya. BRC ya, Indonesia 2022, 406 pemimpin gereja mengatakan penyambutan itu penting, apalagi pasca pandemi. Nah, kalau pandemi kan kita nggak bisa bilang apa, saudara, semuanya online gitu ya, sekali sapa semuanya dapat. Tapi sekarang kita udah nggak di posisi pandemi. Dan ini perlu dipikirkan, bagaimana penyambutan itu menjadi satu hal yang penting. Ini baru di depan loh, saudara. Ini sederhana, tapi banyak orang mengabaikan. Coba saudara kalau pergi ke swalayan ke toko, penyambutan penting kan? Kami itu pernah, ceritanya anak kami waktu itu ulang tahun, kami masuk ke toko kue. Ada beberapa toko kue memang yang kami samperin karena kami sedang memilih kue mana yang cocok buat anak kami. Satu tempat, ya masuk biasa aja. Kita lihat dia, kadang ditanya orang yang jual jutek, Mbak ada kue ini? Yang ada di situ ya itulah. Ada nggak model yang lain? Ada, tapi hari ini kami nggak buat. Yang ada cuma itu, kalau mau beli ya situ, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah saudara, kemudian kami masuk satu toko lagi. Pertama kali masuk, begitu mereka langsung sigap. Selamat datang, silakan lihat-lihat di toko kami. Oh iya mau lihat, oh nggak apa-apa, lihat dulu aja nggak apa-apa. Kami lihat-lihat, terus tiba-tiba kami disodorkan satu sampel. Nah kalau yang ini potongannya, kalau yang ini potongannya, kalau yang ini potongannya. Silakan diicip dulu, nggak beli nggak apa-apa. Saudara kira-kira, saudara nggak mau beli, dikasih kayak gitu mau beli nggak? Sederhana, sekecil begitu ya potongannya. Kan kita mikir juga, apalagi kita kan orang budaya ketimuran, udah ada sungkan-sungkannya kan. Gak enak juga kalau nggak beli udah dikasih kayak gini ya kan. Oke, kami coba, silakan. Lalu bawa anak, tahu mereka kan? Adanya mau nyoba, silakan, boleh, gratis kok. Kalau anak udah pengen, anak minta nggak ke orang tua. Pintar mereka kan? Tapi gereja nggak pernah bikin anak demikian. Sepele, sederhana, tapi sering kali betul mahal memang tempat itu harganya, kuenya. Tapi karena mendapatkan hal demikian, orang beli. Di sisi nggak jauh sih, tapi akhirnya orang akan lebih memilih sih. Ini contoh kalau kita berbicara di luar. Nah, kenapa kita di dalam tidak lakukan demikian? Studi lokal, saudara, banyak gereja belum ramah difabel. Artinya itu untuk orang-orang yang mengalami difabel ya, orang juga perlu pikirkan. Ya, kita bersyukur ya di gereja kita itu ada tangga kaki, unda-undaan, tapi ada juga tangga yang begini. Jadi kita cukup baik, ya. Jadi orang yang pakai kursi roda pun dia bisa langsung naik. Tadi saya beberapa bawa barang juga pakai dorongan bisa. Itu satu hal yang sangat positif. Ya, kita perlu memikirkan, kita bersyukur. Nah, saudara berbicara tentang pelayanan sosial dan budaya anak, itu ternyata memberi dampak. Jemaat bisa bertambah. Jadi kalau misalnya jemaat kita nggak bertambah, jangan gereja kita kurang. Tugasnya siapa? Tugasnya siapa, saudara? Ya tugasnya Pak Esa. Bukan. Ini tugas kita Jangan dibilang, oh itu kan tugasnya Mbak Tuhan. Kan Mbak Tuhan udah dibayar. Udah dong, Mbak Tuhan yang kerjain semua. Tetap beda, saudara. Katakanlah kami yang menyambut. Katakanlah kami yang melakukannya karena kami yang dibayar misalnya begitu ya. Tapi ketika mereka tidak melihat orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama, apa yang orang pikirkan? Apakah gereja itu benar?
dia sebagai seorang leader, dia sebagai seorang hamba Tuhan, wajar dia melakukannya. Betul gak? Apapun yang saya lakukan, orang akan bilang apa? Wajar. Karena dia hamba Tuhannya, karena dia gembalanya, karena dia jantalnya. Tapi coba kalau yang melakukan jemaat misalnya, wah beda ya. Jemaat ada kepentingan apa? Nggak ada. Sama-sama menyadari. Coba kalau itu dilakukan saudara, kita akan melihat keheranan-keheranan. Ini saudara, jadi jemaat bertambah salah satunya dari kehangatan. Nah, kita akan coba melihat lebih dalam. Klik ini surveinya saudara. Contoh hasil survei kehangatan gereja yang disambut di pintu itu berapa saudara? Ini skor skala rata-rata 1 sampai 5 ya. Yang karena disambut di pintu berapa saudara? 4. Jadi ketika orang datang di gereja kemudian disambutnya di pintu begitu ya, ternyata orang berespon sangat luar biasa. Boleh dikatakan saudara dikasih bintang ya. Senang saudara, artinya ini hal penting. Yang kedua, ada follow up nih kalau orang baru misalnya, di follow up, bukan hanya ditanyain kapan datang, dari mana, dari mana, tapi diajak komunikasi selanjutnya. Itu memberi nilai berapa ya? 3, sekian, hampir 4, 3,5 ya, 3,5 lebih dikit. Nah, ini saudara, penting ya di follow up. Yang karena fasilitas inklusif. Jadi listrik, penerangan, alat musik, semua bukan berarti tidak penting begitu ya. Tapi saudara berdasarkan fasilitas yang ada, itu cuma berapa saudara? 2, nggak sampai 3 ternyata. Artinya apa? Jangan kecil hati kalau kita hari ini belum punya gedung gereja. Jangan kecil hati kalau tempat kita masih terbatas. Jangan kecil hati ya kalau kita ini belum memiliki gedung yang ramah. Tidak masalah saudara. Karena apa? Ternyata berdasarkan fasilitas 2, sekian, 3 sampai 3. Ini kalau dihitung-hitung ya, kalau misalnya 1 sampai 5, 6 sampai 10, ini masih di bawah 4 kan saudara. Ya nggak begitu pengaruh ternyata. Yang penting apa tadi? Di pintu disambut, ada follow up. Nah ini menarik saudara. Budaya ramah 4 ke atas saudara, hampir 5. Ini bisa dikatakan 8 sampai 9. Orang mengalami kehangatan di gereja ketika apa? Budaya ramah. Hai, apa kabar? Selamat datang, selamat ibadah. Senang ternyata saudara. Cuma kadang kalau kita tiba-tiba melakukan dibilang aneh. Sok kenal, sok kenal. Karena dia tidak biasa begitu mungkin begitu. Tapi kalau orang menyadari hal itu, wah ini luar biasa. Ini dahsyat saudara. Ya, ternyata budaya ramah. Ini boleh dikatakan kalau skala yang 1 sampai 10 boleh kita lakukan sampai 9. Yang ini 4 ke atas sampai hampir 5. Nah yang 4 apa? Mudah berkembang. Ya, ini kenalin, ini mamaku, ini kenalin, ini temanku, dia kerja di sini. Oh dia aktivitasnya ini. Siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol. Ternyata itu sangat baik. Jadi saudara ini hal-hal yang penting kita pikirkan. Nah hari ini gimana? Bersyukur lah ya kita ada penyambutan ya di pintu ya. Walaupun masih di balik meja sih. Ini kita perlu pikirkan meja itu disingkirkan aja itu ya. Jadi orang benar-benar menyambut berdiri. Nah sintua gak kuat pak, ya sintua istirahat dulu gak apa-apa. Tidak apa-apa tuh kan gak harus. Dia bisa duduk berdoa lebih awal. Itu kan suatu pelajaran yang sangat baik. Nah saudara ini penting ya. Yang kedua, bangun budaya ramah. Celo, tanya-tanya ya. Yang penting jangan terlalu basa-basi lah. Biar gajimu, ya gak perlu. Biar penghasilan usahamu, gak perlu saudara. Gak gitu juga ramah ya. Ramah itu artinya apa? Kita bisa membangun suasana yang baik. Ikut Menciptakan. Itu menciptakan suasananya menjadi enak.
gereja tadi kan ada salam damai gitu ya. Saling salaman, depan belakang nggak paling tidak. Kalau mau lebih ya keluar di kursi ya kan, ucapin salam ke kanan kiri yang lain. Itu ramah semua. Dan bukan hanya di gereja toh. Mulai di gereja ramah, saya hello, puji Tuhan, haleluya. Giliran keluar pintu gereja, siapa ya? Kok nggak kenal? Nggak ada gitu. Ya, tidak begitu. Jadi kalaupun ramah, saudara ya jangan hanya di gereja toh. Di rumah juga sama, di luar juga sama, di lingkungan juga sama. Ketemu dimanapun ya tetap ramah. Masalahnya di sini, oh ramah gereja kami. Betul di gereja. Tapi giliran di luar, macam nggak kenal aja gitu. Ini jadi masalah. Ya, jadi artinya budaya ramah bukan hanya di gereja yang ketika kelihatan ada nilai-nilai rohaninya karena hari Minggu, tetapi juga apa? Dalam setiap aktivitas di hidup kita. Waktu kita jumpa di pasar, waktu kita jalan pagi, perlu dibangun keramahan. Dan sekali lagi, ini budaya bersama. Nah, saudara, mari kita akan melihat apa sih ciri-ciri gereja yang hangat. Nah, ya kita akan buka kitab. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul 2 ya tadi kita baca ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, saudara bukan berbicara dia saudara kandung, bukan berbicara dia kami satu keluarga, tidak. Tapi apa? Kita sebagai saudara kita bisa dari keluarga yang berbeda, kita bisa dari golongan yang berbeda, kita bisa berbeda dari ekonomi yang berbeda, kita bisa berbeda karena hobi yang berbeda. Tapi ketika kita di dalam Kristus, disinilah kasih persaudaraan itu diikat. Dikatakan apa? Mereka bertekun baik dalam pengajaran, dalam persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Jangan misalnya ya dalam hidup ini ya, kalau lagi yang baik-baik ngumpul, wah ini saudaraku nih, ini keluargaku nih katanya. Tapi bila kita hidupnya susah ya, banyak masalah, kenapa enggak katanya? Kamu enggak kenal itu kan saudaramu. Oh, mana ada saudaramu kayak gitu katanya? Mana dia orang satu enggak satu gereja dia sama kami. Karena ada masalah, ada ketidakcocokan. Tapi coba kalau dia lagi hoki gitu ya, dapat cuan kita dibagi-bagi gitu ya. Enggak saudara pun ngaku saudara. Ngerti saudara ya? Nah bagaimana kita kalau perhatian, mari kita menjadi gereja yang hangat dengan apa? Adanya kasih persaudaraan. Mungkin kita dari kasta yang berbeda ya. Kalau kita mau bicara kasta nih, misalnya kita kan gereja ada kasta ya, semuanya sama gitu ya. Miskin, kaya, ya, ganteng, cantik, hitam, putih, keriting, lurus, tetap bersaudara. Wah, alangkah indahnya. Yang Jawa bisa ngobrol sama orang Chinese misalnya ya, orang Tionghoa juga mau berrelasi kita dengan orang-orang Jawa, yang Batak juga mau campur dengan suku-suku yang lain. Wah, itu bagus. Jangan kalau satu suku ini satu suku ya, kalau ini kelompoknya kelompok ini terus. Itu namanya kita tidak berkasih pada personal. Ini kita bisa antar suku, antar budaya, nggak masalah. Tuhan juga ciptakan kita, tempatkan kita, bukan untuk kita terus jadi eksklusif, nggak mau kenal orang lain. Ya pada saat waktu tertentu butuh dalam pengertian acara tertentu karena bicara budaya suku, ya monggo nggak masalah. Tapi artinya jangan karena itu kita membatasi diri. Kalau aku kan orang Jawa, nggak mau aku sama orang lain. Aku kan orang Batak, nggak mau aku sama orang lain. Nggak gitu. Mari kita baur ya, karena kita ini bersaudara. Nah yang kedua, saudara, ciri gereja yang hangat adalah kepeduliannya nyata. Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan
masing-masing. Artinya apa? Oh, ada saudara yang kesusahan. Apa yang bisa aku bantu? Aku bantu dia. Kalau aku bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan paksakan diri. Wah, kata Pak Esau, kita harus saling membantu. Sampai ada yang jual harta, terus harta aku nggak jual. Saudara kalau siang nggak masalah. Saudara. Tapi saudara belum memperhitungkan. Setelah itu bagaimana? Bukan saya mengatakan firman Tuhan, tidak. Dulu memang begitu. Sekarang bisa nggak begitu? Bisa, boleh. Tapi saudara harus siap, karena memang saudara sudah siap. Kenapa katakan perlu siap? Jangan itu nanti diungkit-ungkit. Udah tak belain jual tanah, tak belain jual kendaraan demi gereja. Sekarang gerejanya kayak gitu. Saya nggak pernah lagi dilibatkan dalam pelayanan. Saya nggak pernah lagi dipakai untuk terlibat dalam kegiatan. Salah udah dikomunikasi. Dia nyumbang supaya dia dikenal, itu salah. Dia dukung ini, dukung itu supaya orang tahu bahwa dirinya banyak terlibat. Itu salah. Hati-hati. Jangan gara-gara itu kita terpesona. Akhirnya apa? Melibatkan orang itu. Padahal orang itu sebenarnya nggak siap dan belum mau. Tapi kita paksa dengan paksa rohani. Ayolah, berkat Tuhan ini. Saudara, kadang kita nggak sadar. Nggak semua orang kadang siap. Walaupun setiap kita mesti harus siap mengerjakan bagian ini. Tapi kita perlu mempersiapkan itu jauh lebih. Apa libatin aja dulu dalam beberapa kegiatan pelayanan. Nanti kalau dia enjoy, kita naikkan lagi levelnya. Enjoy dia naikkan lagi levelnya. Sehingga tanpa sadar dia sudah mulai naik. Ini enggak baru bertobat karena dia banyak uangnya, banyak pengaruhnya. Wah, langsung jadi pengurus. Wah, langsung jadi majelis. Wah, langsung jadi itu. Belum tentu mereka gitu. Ya, hati-hati. Jangan sampai kebaikan mereka justru kita rusak hanya demi atas nama pelayanan. Kita mesti kepedulian yang nyata. Artinya apa? Boleh belajar peduli, belajar mendengar, belajar mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Tapi sekali lagi ingat, kita membantu, bukan menjerumuskan. Banyak orang Kristen itu kadang malah menjerumuskan. Wah, aku mengasihi tak kasih segala sesuatu. Enggak nolong orang yang ditolong, malah justru apa? Menjerumuskan. Kenapa? Dia malas. Ngapain aku kerja? Besok ada kok orang Kristen. Aku tahu datanya kalau hari Senin Minggu ini, kalau hari Selasa ini, kalau hari Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini, Sabtu ini, malah datang ke rumah. Dan ngapain lagi ini capek-capek? Kalau datang aku tidak pernah orang nangis, no? Sedih. Nanti pasti ada berkat Tuhan mengalir. Itulah firman Tuhan katakan. Tuhan tahu air matamu. Tuhan mengerti bahasa air mata. Rohani pula yang dipakai ya kan? Hati jangan suka pakai emas. Nah ini saudara ya. Nah yang ketiga, sukacita bersama. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Ini penting. Tulus hati. Ada orang bisa makan sama, ada orang bisa pergi sama, ada orang bisa bersekutu bersama, tapi belum tentu tuh tulus. Malah bulus ya. Ayo makan. Habis makan diomongin, diceritain. Itu kan. Iya, kalau orang makan. Orang mau menikmati, ya, selama masih ada. Selama yang lain sudah makan. Jangan pula orang lain belum makan, kita sudah ngabisin banyak misalnya. Ya itu udah baik. Tapi kalau ini semua orang udah makan, ada lebih orang mau makan, apa? Ya tuh, orang mau menikmati kok. Disitulah kita belajar sukacita bersama. Bisa jadi porsinya memang dia 2 porsi. Kalau saya cukup 1 porsi ya cukup saya 1 porsi. Kan beda-beda. Ada yang 1 porsi cukup, ada yang 2 porsi porsinya, ada yang harus 3 porsi. Tuhan kan adil. Adil itu bukan berarti sama rata. Adil itu artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang cuma 1 gelas cukup, tapi ada yang dia butuh 2 gelas. Ada yang butuh 3 gelas. Ya berapa? Selagi masih. Ini yang dinamakan sukacita bersama. Udah kita nikmatin lah. Jadi saudara, yang penting kita belajar tentang peduli akan orang. Gak boleh egois.
daripada dibuang makanan. Kan sayang. Karena kalau saya ada makanan lebih, saya belajar untuk berbagi. Mungkin dia tidak langsung orang berbagi kepada orang lain. Bisa jadi lewat kita. Ketika lewat kita, ya disitulah kita belajar berbagi. Kan nggak selalu orang-orang demikian dipertemukan dengan orang-orang yang begitu kan. Karena lewat kita supaya kita tahu siapa-siapa yang kita bisa berbagi. Udah lewat. Karena cuma lewat kok saudara. Ya kenapa? Di situlah sukacitanya. Ya, di situlah kebersamaan kita. Ya, kita bisa kumpul bareng, kita bisa pecahkan roti bersama dengan gembira dan tulus. Yang penting apa? Yang penting apa? Tulus hati. Ini contohnya saudara. Apa yang sudah dimasak dimakan. Apa yang ada kita makan bareng. Enggak ada masalah. Ini yang penting. Yang ketiga, ini ya, sukacita bersama. Apa yang keempat? Inklusi dan ramah. Terbuka bagi semua. Gak pilih ini. Jadi ciri gereja yang hangat apa? Siapapun mau datang, mau go. Mau yang punya, mau yang gak punya, begitu. Mau yang ganteng, yang kurang ganteng. Mau yang cantik, yang kurang cantik. Itu kan tergantung mana. Karena apa? Bagi saya, setiap jiwa itu siapa bilang jiwa orang kaya jauh lebih berharga daripada orang yang gak punya? Ada yang bilang? Yesus pernah nyebrang danau hanya gara-gara menemukan satu orang yang ada di Gerasa. Siapa? Yang teriak-teriak di pekuburan itu. Iya? Siapa kamu? Apa yang kamu mau lakukan, hai anak Allah? Katanya. Terus akhirnya apa? Dibuang ke babi-babi itu. Babi itu hampir 2.000 saudara. Kalau sekarang harga babi 1 juta, lebih kan? Kemarin temanku baru beli babi 5 juta per ekor. 5 juta kali 2.000 berapa saudara? 10 miliar. Hanya untuk 1 jiwa orang yang kerasukan. Yesus datang untuk ke Yerusalem. Yesus sebenarnya bisa tidak lewat Yeriko, tapi demi seorang yang bernama Zakheus, dia lewat Yeriko. Mau ke Yerusalem Yesus, dia tidak diizinkan lewat Samaria, tapi dia berhenti lewat Samaria untuk menemui siapa? Seorang wanita Samaria. Artinya setiap jiwa itu berharga bagi Tuhan. Sama kayak kita ini, 5 orang kita, 4, 6 sama saya. Berharga bagi saya. Cuma 3 orang, nggak usah ya. Kita batal aja ya. Besok minggu bulan depan aja, misalnya. Begitu? Mau 1 orang pun tadi misalnya cuma ke Cornelius, kulayani. Cuma 2 sama ibu, kulayani. Cuma Ibet, kulayani. Kita yang butuh. Artinya apa saudara? Khotbah 1 jiwa sama 10 jiwa sama. Mau 100 sama. Saya pernah khotbah di hadapan 1.000 orang. Ya sama. Khotbah di depan 1 orang pernah. Ya tetap tak layak. Tidak ada masalah bagi saya. Karena 1 jiwa juga bahkan kalau pernah cerita, ada seorang gembala punya 100 domba. Waktu masuk kandang 99 domba yang sudah diselamatkan masuk kandang. Tapi ada 1 domba yang tidak ada. Apa yang dilakukan? Biarlah sudah. Cuma 1 saja. Ini ada 99. Besok dia akan berharap pasti lebih dari itu. Begitu yang dilakukan. Dia tutup pintunya. Dia pergi cari. Dan ternyata di sana dombanya tersesat. Dan dia pulang dengan sukacita, ditaruh di sini ya, di punggungnya, dan dia jalan bersukacita. Dan dia cerita sama orang, domba yang tidak telah kutemukan.
Satu jiwa itu jangan malas cuma satu jiwa aja, nggak usah dilayani. Satu jiwa itu berharga. Ini ciri-ciri gereja yang hangat ketika apa? Ada kasih persaudaraan, kepeduliannya nyata, bukan hanya pencitraan, foto, tapi sebenarnya nggak ada. Banyaknya gitu ya, pelayanan di foto, tapi sebenarnya nggak ada di sini. Nggak, harus nyata. Kalau memang itu yang dikerjakan, ya itu pekerjaan kita. Ya, sukacita bersama. Ya, jangan sukacita karena apa yang saya mau dipuaskan. Banyak orang kadang begitu kan. Wah, senang aku pelayanan hari ini, berhasil, puji Tuhan. Seolah-olah itu karena dirinya. Padahal itu berkat Tuhan. Kalau kita bisa seterusnya, semua karena kemurahan Tuhan. Dan percayakan kita, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dalam hidup ini. Di mana Tuhan juga tidak tahu. Tuhan tak. Ini luar biasa. Yang terakhir dikatakan tadi apa? Terbuka bagi jadi tidak golongan tertentu, suku tertentu, etnis tertentu, tidak. Tapi semua. Nah, sebagai langkah praktis, apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah praktis? Yang pertama, sebagai seorang pribadi, apa di sana? Menyapa. Coba contoh menyapa. Gimana cara menyapa? Tuh. Menyapa, memberi sambutan yang ramah. Contoh praktis. Selamat datang di gereja kami bersama gereja Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di gereja kami. Halo, selamat beribadah ya. Oke. Shalom, selamat datang di gereja kami. Shalom, selamat datang. Mari, selamat beribadah. Jangan gereja kita, jangan gereja kami. Biarkan itu juga menjadi bagian mereka. Oh, Nanti seolah-olah selamat datang beribadah di gereja kami. Oh, berarti aku nggak kami ya? oh, Berarti nggak perlu dong aku masuk karena nggak bagian dari kalian kan? Kan baru pertama kali. Ya, lebih baik kan? Mari, selamat datang. Shalom, selamat datang. Mari, selamat beribadah. Supaya gereja ini bukan milik kita, oh, tapi milik kita bersama. Gitu ya? Yang kedua senyum. Coba senyum. Senyum yang manis. Yang ketiga apa? Belajar misalnya ada masukan, ada kritikan, kita dengar aja dulu. Ya, jadi belajar menyapa, tersenyum dan mendengar. Kedua, bagi komunitas kelompok kecil. Ya, dari komunitas yang adanya kelompok kecil, kita bersyukur ya dari kelompok kecil ya. Pemuda ada, remaja ada, puspa minggu ada, lansia ada, ibu-ibu juga ada. Ya, itu menjadi satu hal yang baik. Yang selanjutnya apa? Kunjungan. Ya, kunjungan itu satu bagian yang penting. Doa bersama. Kita setiap awal bulan ada doa bersama. Ya, puji Tuhan ya, kita sudah mulai. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem tim penyambutan. Nah, ini kita perlu pikirkan ini. Ya, siapa-siapa yang bisa menyambut, kalau yang bisa menyambut kita perlu berlatih ya, untuk kita follow up selanjutnya ya, fasilitas inklusif. Ya, fasilitas kan dari nomor sekian ya, tapi paling tidak kalau kita ada kita maksimalkan ya. Kalau nggak ada, ya apa yang ada? Kita kembangkan, kita gunakan sebaik mungkin. Yang keempat, langkah praktisnya apa? Spiritualitas. Jangan lupa berdoa. Makanya setiap hari Sabtu saya selalu kirim pokok doa. Dapat ya? Di place, di WhatsApp, WhatsApp. Status WA. Ada ya? Nah, saya kirim. Untuk apa? Didoakan. Ya. Dan firman sebagai dasar kasih. Tetap firman Tuhan menjadi dasar. Ini langkah-langkah praktis saudara. Next. Aplikasi bagi kita jemaat ya, di jemaat. Yang pertama, apakah saya membuat orang lain diterima atau justru mereka itu sebagai orang asing? Kalau di sini ya, merasa diterima atau jadi orang asing? Diterima. Puji Tuhan. Bukan karena takut
saya sapa minggu ini? Ayo, siapa? Minggu ini mau nyapa siapa? Jemaat. Teman main. Teman main. Maksudnya diajak ke sini. Nyapa dulu. Saya hidup dulu. Kira-kira 1 minggu ini mau nyapa siapa? Yang di lingkungan gereja. Orang gereja boleh. Yang minimal yang samping kita kan. Sampingnya, pas peserta ya. Dia peserta satu kali langsung duduk. Halo semuanya, selamat ibadah ya. Nah, gitu ya. Apa Pak tadi? Loh, halo. Siapa yang bisa saya sapa minggu ini? Ya orang gereja sini saya sama. Ya, tetangga juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti dengan kita menyapa dia jadi datang ke gereja ini. Wah, saya sering loh kayak gitu. Loh, ada gereja toh Pak? Ada. Di mana? Puji kita di depannya kan? Contoh ya. Yang ketiga, bagaimana saya ikut membangun budaya hangat di gereja? Nah, ini peran kita. Apa kau? Apa nih? Membangun budaya hangat. Memberi senyum salam sapa pada setiap bulan. Yang lama nggak? Yang lama pasti. Tapi kan kalau yang lama kan dia sudah terikat. Kalau dulu dia belum terikat. Masih ada kemungkinan dia manggil ke gereja. Kalau bisa yang lama juga disapa. Oh iya. Wah, Cornelius itu kayak koncoannya mesti sing lawas ditinggal. Harus ya seimbang. Percontohan ramah tamah dimulai dari staf parkir. Oh, betul, staf parkir ya. Wow, keren ya. Bagus, mulai dari staf parkir itu bagus. Terima nyambut aku harus. Masuk ruang ibadah. Oke. Yes. Menyapa dengan ramah. Menyapa dengan ramah. Ya. Perlu untuk kita lah sebagai quote. Yang pertama, quote. Orang mungkin lupa khotbah kita, tapi tidak lupa sambutan. Orang bisa lupa nyanyi yang kita nyanyikan tadi ibadah. Orang bisa lupa dari poin-poin khotbah, tapi orang nggak lupa bagaimana tadi orang menyambut. Apalagi kalau nyambutnya nggak enak. Selamat datang. Selamat beribadah. Selamat datang. Kok jatuhnya kayak sinis ya? Nah itu toh. Nah itu jadi masalah. Orang ingat nggak? Orang enak nih gereja yang kono. Sini soalnya. Nah, cek diinget apa? Penyambutan. Masuk alfabet disambut loh. Nah, iya toh. Masuk mlebu gereja di kodang-kodang Pak. Ya, orang mungkin lupa khotbah kita di hari Minggu itu, tapi orang nggak lupa ketika kita menyambut. Gereja yang akan itu merangkul, bukan berarti, ayo ke gereja ya, bukan. Artinya apa? Kita nggak menangis. Sudah orang gereja politik rakyat, jajanan, tasik, rambutnya, pakaiannya, ya itu sudah. Jangan ini siapa kita? Coba kalau penilaian yang sama diukur dengan kita, apakah kita lebih baik? Kita nggak lebih baik dari orang lain, saudara. Lebih berdosa mungkin dia. Iya kan? Berani berkata, aku lebih baik dari orang itu? Dibandingkan orang kafir gitu. Orang kafir itu kan orang yang nggak percaya iman yang kita imani. Jadi menurut kita orang lain itu kafir, ya bisa saja karena dia tidak mengimani iman kita. Tapi kita juga bisa dianggap kafir oleh orang lain. Kenapa? Karena kita tidak mengimani imannya mereka. Kafir kan itu artinya, betul nggak? Jadi kita bisa nggak ngomong orang lain kafir? Bisa, karena dia tidak seiman dengan saya. Itu artinya kafir. Ketika orang lain berkata kita kafir, ya wajar, karena kita tidak mengimani iman mereka. Jadi jangan tersinggung ya gara-gara dia mau kafir. Karena memang kita tidak mengimani iman mereka, maka kita dikatakan kafir. Wajar. Cuma kita tidak gunakan kata itu saja. Ya, paham ya? Oke. Quote, rumah Tuhan sama dengan rumah kasih bagi semua. Kita menerima siapa saja. Tidak membeda-bedakan.
Terakhir, gereja sama dengan rumah rohani yang hangat. Klikkan. Saudara, gereja sama dengan rumah rohani yang hangat. Jadi kan rumahnya hangat, sekalipun acinya dingin. Wah, gerejanya hangat begini Pak Eswan itu ngomong, kono acinya. Jadi kadang ya sopo kepanasan gitu ya. Tidak, ya. Artinya apa? Bukan bicara tentang suhu atau cuaca, ya, tapi kita berbicara tentang relasi. Setelah mau menjadi agen perubahan, jadi gereja yang hangat, gereja yang ramah, gereja yang peduli, ya. Dan kita akan doakan saudara, Tuhan menjadikan kita gereja yang hangat, ramah dan penuh kasih. Apakah ada pertanyaan? Dari pemaparan saya hari ini, apakah ada pertanyaan? Kemarin itu kan beberapa minggu yang lalu saya agak sedikit debat sama sahabat. Oke. Cuma sahabat ini kan dia di tetangga. Intinya kan kita membicarakan tentang apa keseharian yang kita lakukan ini, otomatis kan dari niatan kita melakukan, terus terjadi ketidaksinkronan yang kita lakukan, otomatis kan itu efek dari yang kita perbuat sendiri lah istilahnya. Nah, saya bilang kalau di tempatku apa yang kita lakukan itu segalanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya bilang gitu. Nah, dia kan prinsipnya kok mesti semuanya pakai bahasa ketuhanan sih di tempat. Nah, dia kan gitu komplainnya. Nah, sekarang kita bisa hidup, bisa menghirup udara segar tiap pagi, itu dari siapa? Saya bilang, iya, tapi kan nggak segitunya. Kalau di tempatku ini, kita melakukan juga untuk kebaikan kita. Kita hanya sebagai manusia. Ya oke lah, nggak apa-apa. Itu kan ala kamu. Kalau ala aku seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu memang akan kembali lagi ke membuat hati Tuhan senang. Karena apa? Semua yang kita lakukan, baik buruknya itu memang diizinkan Tuhan semua. Nah, di balik itu semua itu nanti ada dampak apa? Itu tergantung kepekaan kita masing-masing. Kita mau ada perubahan total saat itu juga, atau kita masih berproses, atau kita masih memikir ulang lagi, atau bagaimana, itu kembali ke kitanya. Jadi bukan kebaikanku untuk aku, itu bukan kalau aku, tapi semuanya kembalikan kita ke Tuhan. Karena kita ini kan masih banyak tuntunan, masih banyak diproses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, otomatis ya diserahkan lagi apapun itu, saya bilang. Nah, itu akhirnya dia agak jengkel, agak panas, saya tutup. Ya udah, nggak usah dibahas lagi, kan kita juga sahabat. Sudahlah, ini sekedar kita ketahui. Aku juga pernah di duniamu, tapi kan kamu belum pernah masuk ke duniamu. Masalahnya kan gitu. Sudahlah, ini masukan untuk kamu. Baik buruknya ya ini kamu cerna sendiri, kamu proses sendiri ala kamu. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini semuanya justru terbaik untuk kamu. Ya udah, kita netralkan aja Mbak, nggak usah kita bahas ya Mbak, kita tetap besti-bestingan. Oke, yang penting aku sudah ngasih masukan ke kamu. Ya udah, nah itu intinya dia bagi aku ya untuk aku sendiri gitu Pak. Karena memang orientasi mereka, saya berbuat kebaikan karena saya mau mendapat amal. Ada upah. Kalau kita kan enggak. Saya berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik pada saya. Saya menolong orang lain karena Tuhan juga sudah tolong saya. Saya beribadah bukan saya dapat
imbalan, bukan. Itu sebagai ucapan syukur. Saya melayani juga sebagai ucapan syukur. Seperti itu. Ya, jadi apa yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Nah, inilah bedanya. Ya, jadi termasuk dalam hal kita ramah kepada orang lain, itu menjadi sukacita kita. Jadi bukan karena saya mau mendapatkan sesuatu, kalau aku ramah siapa tahu ya, nanti kalau dia pergi pulang aku dikasih oleh-oleh. Bukan. Saya ramah sama dia, saya peduli sama dia, karena saya mau menyatakan kasih. Ya kayak tadi ya, Kornelius bilang, biarlah mereka melihat perbuatan baikmu. Supaya apa? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang. Jadi bukan untuk kita. Kalau kita berbagi, kalau kita terlibat dalam suatu pekerjaan bersama, lingkungan dan lain sebagainya, bukan supaya orang kenal saya baik, kenal saya hebat, bukan. Melainkan apa? Supaya mereka tahu, oh ternyata orang Kristen ya bisa begitu. Oh ternyata orang Kristen bisa berelasi ya. Oh ternyata orang Kristen ya bisa saling memperhatikan. Kan itu saudara. Kenapa saya kalau Agustusan walaupun ibadah minggu pagi saya tetap hadir? Supaya mereka tahu kita orang Kristen nggak anti sama mereka. Kita orang Kristen bukan berarti kita nggak peduli sama lingkungan. Enggak. Ya kita tetap bisa peduli sama lingkungan. Saya tidak bilang, aku pulang dulu ya. Aku mau ke gereja saya. Oh iya nggak apa-apa Pak, mau. Mereka tahu. Tapi beda kalau misalnya saya nggak datang, saya nggak peduli. Oh memang nih orang Kristen satunya nggak lain. Lingkungan nggak pernah muncul, arisannya nggak pernah muncul. Ya. Kadang sensitif saudara. Jangan lupa iuran RT, kebersihan, sampah, bayar. Misalnya ya. Jangan gara-gara kita orang Kristen ya kan, diomong-omongin. Oh orang Kristen itu loh, nggak pernah bayar uang sampah itu. Iuran RT ya nggak tahu, arisan juga. Mana ya? Justru itu menjadi tempat kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Gitu ya. Ada lagi? Ada? Oke, kalau sudah tidak ada, ya, mari saudara kita menjadi gereja yang ramah, peduli yang nyata, ya, mau menegur satu dengan yang lainnya, mau beri sapaan. Kalau disapa ya, hei, jangan pula gitu, seolah-olah gak kenal ya. Jadi mari kita menjadi ramah, bukan hanya di gereja ya, termasuk di rumah. Di rumah apalagi ya, di lingkup kerja dan lain sebagainya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Bersyukur kami hari ini diingatkan bagaimana kami menjadi gereja yang hangat, dan tentunya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan supaya mereka tahu bahwa Engkau Tuhan Allah kami. Berkati kami yang sudah hadir. Biar kami menjadi agen-agen perubahan, sehingga melalui kehidupan kami orang lain juga boleh mengalami kasih Tuhan. Kami tahu bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami percaya Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa dan boleh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa suara kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Thank you, Bo. Salamannya gini? Boleh. Gini. Kayak anak muda ya kan? Pak Esa di